Tahun 2026 ini, dunia kembali berada di ambang krisis besar. Serangan demi serangan menghantam Iran. Dari dua kekuatan militer paling kuat di dunia, Amerika Serikat dan Israel. Israel melancarkan serangan terhadap ibu kota Iran. 168 orang gugur. Amerika Serikat dan Israel terus melancarkan serangan. Tapi yang mengejutkan, dalam perang ini Iran tidak mencoba menang. Mereka hanya mencoba bertahan selama mungkin. Dan justru itu adalah strategi paling berbahaya. Banyak orang masih membayangkan pertempuran saat ini seperti zaman Perang Dunia Pertama dan Kedua. Tank melawan tank, pesawat melawan pesawat. Siapa paling kuat, dia yang menang. Tapi di perang modern, tidak sesederhana itu. Dalam konflik ini, setiap pihak punya tujuan berbeda. Bagi Amerika dan Israel, menghancurkan kemampuan militer Iran, menghentikan program nuklir, bahkan mengganti rezim. Tapi bagi Iran, tujuannya hanya satu, bertahan dari apapun. Secara militer, Iran jelas kalah jauh. Amerika memiliki teknologi tempur paling canggih di dunia, rudal presisi tinggi, bom penghancur bunker, dan dominasi udara hampir tanpa tandingan. Bahkan sistem pertahanan udara Iran banyak yang sudah hancur sejak konflik sebelumnya. Artinya, langit Iran bukan milik Iran lagi. Tapi perang ini tidak dimenangkan di langit. Tidak seperti Perang Teluk saat Amerika menginvasi Irak, di mana pada masa itu Amerika mendominasi langit di Timur Tengah. Sejak revolusi Iran pada tahun 1979, musuh mereka bukan hanya negara Teluk, tapi Amerika Serikat. Dan Iran tahu satu hal, mereka tidak akan bisa mengalahkan Amerika Serikat secara langsung. Maka mereka membangun sesuatu yang berbeda, perang asimetris. Bukan melawan kekuatan, tapi menyerang kelemahan. Selama puluhan tahun, Iran mempersiapkan diri untuk hari seperti ini. Iran membangun ribuan rudal, bukan yang paling canggih, tapi akurat, serta cukup untuk membuat perhitungan dengan musuh. Dan yang paling penting, murah. Satu rudal Iran bisa berharga sekitar $1 juta, tapi untuk mencegatnya, sistem seperti Terminal High Altitude Area Defense atau David's Line bisa menghabiskan belasan juta dolar hanya untuk satu intersepsi. Ini bukan sekedar perang militer, ini adalah perang ekonomi. Tapi senjata paling berbahaya Iran bukan rudal, melainkan drone. Kecil, murah, sulit dideteksi. Strategi yang sederhana namun sangat efektif. Rudal ditembakkan terlebih dahulu, membuat sistem pertahanan kewalahan. Lalu drone datang, pelan tapi akurat. Dan saat drone sampai tujuan, target sudah tidak terlindungi. Iran tidak hanya bertempur di wilayahnya sendiri, mereka memperluas medan perang ke seluruh kawasan Timur Tengah lewat jaringan seperti Hezbollah dan Hamas. Tujuannya jelas, membuat lawan bertempur di banyak front sekaligus, memecah fokus lawan, menguras energi, serta memperpanjang konflik. Yang diserang Iran bukan hanya militer, tapi juga infrastruktur. Pelabuhan, listrik, pangkalan militer, bahkan pusat data. Pemirsa, Garda Revolusi Islam Iran melancarkan gelombang serangan ke-100 ke kapal perang Israel. Ini bukanlah sebuah kejahatan, ini strategi. Karena satu serangan ke infrastruktur bisa melumpuhkan ekonomi satu negara. Dan ketika ekonomi terganggu, tekanan politik mulai muncul. Tapi yang terpenting dari semua itu, senjata terbesar Iran bukan drone, melainkan lokasi, Selat Hormuz. Jalur sempit ini dilewati hampir 20% pasokan minyak dunia,
dan Iran menguasainya. Dengan ranjau laut atau kapal perang dan ancaman rudal, Iran bisa mengubah selat ini menjadi zona kematian atau kill zone. Dan ketika selat ini terganggu, harga minyak naik, ekonomi global terguncang, dunia ikut merasakan perang. Bahkan ketika para jenderal Iran tewas, perlawanan tidak berhenti karena Iran tidak bergantung pada satu komando. Unit-unit lokal bisa bertindak sendiri. Mereka menyembunyikan peluncur, bergerak cepat, menyerang tanpa perintah pusat. Ini bukan tentara konvensional, ini jaringan. Jadi apa tujuan akhir Iran? Bukan kemenangan militer, tapi 3 hal. Membuat perang ini mahal bagi militer, mahal bagi ekonomi global, dan mahal secara politik. Karena ketika rakyat mulai lelah, tekanan akan datang, dan perang akan berhenti dengan sendirinya. Iran bukanlah petarung terkuat di medan ini, tapi mereka tahu satu hal, bagaimana mengubah pertarungan menjadi sesuatu yang tidak bisa dimenangkan siapapun. Dalam perang ini, kemenangan bukan soal siapa yang berdiri paling kuat, tapi siapa yang masih mampu berdiri saat semua orang sudah menyerah. Dan pertanyaan paling mengerikan, berapa lama dunia bisa menahan biaya dari perang ini?